La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa di malam Jumat di Masjid At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hingga di malam Jumat ini kita bisa melanjutkan kajian tahsinut tilawah dalam rangka ibtigha mardatillah atau mengejar keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga thalabul ilmi syar'i atau menuntut ilmu syara'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayah sehingga kita bisa mengikutinya sampai selesai. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta serta anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini pembahasan kita materi baru, masih bagian dari ilmu gharib. Ilmu gharib, kemarin pertama kali kita sudah membahas tentang saktah. Habis saktah kita membahas tentang kaidah Ishmam dan juga kaidah Raum. Kemudian bagian yang keempat ini adalah imalah dan macam-macamnya. Mungkin ketika kita hanya mengikuti satu imam yang biasa kita ikuti dari segi bacaan, yaitu Imam Hafiz, dalam Al-Quran cukup hanya satu kata aja, satu kata, yaitu di lafal majreha. Di luar itu nggak ada lagi istilah imalah menurut Imam Hafiz. Nanti kita akan berusaha mencari apa istilahnya ya, komparatif atau perbandingan dengan madhab imam-imam qiraat yang lain, ya, sehingga wawasan kita tentang imalah tidak terbatas pada satu tempat Al-Quran aja, yaitu di surat Hud ayat 41, tetapi mencakup kaidah-kaidah yang lain. Insya Allah ntar akan dijabarkan perbandingan dengan Imam Hafiz dengan imam yang lain. Oke, yang pertama definisi dari imalah dan macam-macamnya. Apa itu imalah? Al-imalah lughatan min amala yumilu imalatan fahuwa mamalun wa imalatu syai' ja'alahu manhaniyan. Imalah menurut bahasa artinya memiringkan. Wa imalatu syai', dan memiringkan sesuatu berarti ja'alahu manhaniyan, menjadikannya bengkok. Ini terjemahnya belum insyaallah ditambahkan. Wa imalatu syai' ay ja'alahu manhaniyan, artinya mencondongkan sesuatu, maksudnya adalah menjadikan sesuatu tersebut bengkok. Bengkok apa? Jika kita perbandingan, fathah itu diisyarahkan lurus begini. Kemudian kasrah itu diisyarahkan miring ke kiri. Jadi kalau digambarkan, saya buka Google, apa istilahnya, Payen. Oke, ini fathah lurus, fathah
Kemudian yang garis 90 derajat ini adalah kasrah. Maka menjadikan bengkok antara fathah dengan kasrah, kita ambil tengah-tengahnya, ini sudutnya 45 derajat. Ini yang disebut dengan imalah. Walaupun terkadang kadar imalah atau ukuran dari imalah itu berbeda-beda. Ada yang kemiringannya sampai 70 derajat, 70 atau 75 derajat, ya, kira-kira sini. Atau ada yang 30 derajat, 30 derajat, seginilah kira-kira. Nah, ini ntar dalam istilah imalah, ada imalah yang levelnya level tinggi atau yang mendekati kasroh, itu namanya level tinggi, bisa dikatakan 70 derajat atau 75 derajat. Ini yang disebut dengan kubra. Kemudian ada yang kemiringannya biasa. Apa biasa itu prakteknya? Yang penting mencondongkan dari harokat fathah menuju kasroh. Berapa kira-kira? Ini ntar yang akan kita baca menurut imam qiraat yang dianut oleh masing-masing. Baik, kembali ke materi. Wal imalah istilahan, apa itu imalah menurut istilah? Sebentar. Oke. Wal imalah istilahan, imalah menurut istilah adalah hiya an yu'ta bil fathi nahwal kasri. Membaca fathah dengan miring ke arah kasrah. Fathah lurus tapi dibacanya miring. Wabil alif nahwal ya, yang asalnya alif lurus, a dibaca majriha wa mursaha, boleh nggak dibaca murseha? Nah, itu ntar menurut beberapa imam qiraat. Yang penting masuk ke definisi dulu, kita bisa memahami. An yu'ta bil fathi, membaca fathah dengan miring nahwal kasri, dengan miring ke arah kasroh, atau alif dengan miring ke arah ya. Ai taqribul fathati ilal kasroh, atau mendekatkan fathah ke kasroh, atau mendekatkan alif ke ya. Itu imalah menurut istilah ulama ilmu tajwid. Tujuannya apa dibaca imalah itu? Al-ghayah min dzalik at-tajanus fis sautaini. Tujuan dibaca imalah adalah untuk menyatukan dua suara menjadi satu. Menyatukan dua suara antara a untuk fathah, kemudian i untuk kasrah. Nah, digabung antara fathah dan kasrah menjadi bukan bukan ya, majre, enggak, majriha, majriha. Itu ntar yang diikuti oleh Imam Hafiz. Oke, sekarang masuk di poin ini. Menurut Imam Hafiz dari Asim, ada satu kalimat yang dibaca imalah dalam Al-Quran, yaitu majroha, dibaca majriha, yaitu di surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini ntar ada istilah-istilah tersendiri, karena kalau kita lihat majroha wa mursaha, wazannya itu sama ya. Maf'alun, majroha wa mursaha. Kenapa yang ini boleh dibaca imalah, yang mursaha enggak? Ya, ini ntar yang akan kita bahas di pertemuan ini. Mungkin kalau kita timbang-timbang, wah berarti enggak adil dong. Dengan wazan yang sama, kenapa dibaca dengan bacaan yang berbeda? Oke. Sebelum masuk ke pembahasan itu, dari ayat ini, wal imalah fil ayatis sabiqah, imalah pada ayat di atas ini adalah mengimalahkan ra kepada kasrah
dan juga imalah alif allati ba'daha ilal ya, mengimalahkan alif yang jatuh setelah fathah kepada ya. Imalah ro, majro dibaca majre, yang asalnya fathah ya dibaca antara fathah dengan kasroh majreha, atau mengimalahkan alif yang jatuh setelah ro ke ya, majra ro menjadi reha wa mursaha. Nah, di mushaf diletakkan tanda khusus yang menunjukkan imalah. Itu sekilas pengertian tentang imalah. Kemudian masuk di materi yang berikutnya. Nah, pembagian imalah. Nah, kalau ini bahasa Indonesia murni. Pembagian imalah ada dua macam. Ada yang disebut dengan imalah kubro. Apa itu imalah kubro? Bunyi alif yang diucapkan antara fathah dan kasroh, atau antara alif dan ya. Alif diumpamakan lurus, ya diumpamakan segini. Nah, atau khusus imalah kubro biasanya orang menyebutkan imalah mahdoh. Apa itu mahdoh? Mahdoh itu artinya murni, imalah murni, atau dikenal dengan al-idja atau idja, imalah kubro. Jadi ketika baca wadduhi wal laili idza saji, tapi itu bukan Imam Hafiz ya. Imam Hafiz hanya satu, majriha. Oke. Yang kedua, atau masih di berikutnya, di dalam pemakaian istilah biasanya imalah kubro hanya akan disebut al-imalah saja. B, imalah sugro. Apa itu imalah sugro? Bunyi alif yang diucapkan antara fathah dan imalah, atau yang disebut dengan taklil. Taklil itu artinya baina-baina. Ibnu Al-Jazari, pakar ilmu tajwid, mengatakan bahwa terdapat juga istilah lain bagi taklil, yaitu taltif. Ini nama lain dari imalah. Ada taltif, ada taklil, ada baina-baina. 3 ya. Nah, ini kenyataan. Dalam kenyataan, imam 7 atau imam qiraat sab'ah yang mempunyai bacaan imalah dibagi menjadi 5 macam. Ada imam qiraat atau qurra yang tidak membaca imalah kubro dan imalah sugro, yaitu Ibnu Katsir. Nggak membaca imalah kubro, yang penting nggak ada kubro dan sugro, hanya satu imalah. Itu Ibnu Katsir. Kemudian ada yang membaca hanya dengan imalah sugro saja, itu Imam Warash. Muqaddimah nih ya. Yang ketiga, ada imam qiraat yang membaca imalah kubro doang. Imalah kubro dan sugro, yaitu Abu Amr. Kemudian imam qiraat yang membaca kadar sedikit antara imalah kubro dan sugro, yaitu Ibnu Amir, Asim dan Qalun. Kemudian imam qiraat yang membaca imalah kubro doang, yaitu Hamzah dan Kisai. Oke, kita masuk di uraian apa sih imalah kubro ya. Tadi bunyi alif yang diucapkan antara fathah dan kasrah. Kalau sugro antara fathah dan imalah kubro. Apa maksudnya? Kalau kita jabarkan di Payan. Nah, ini yang 70 derajat ini disebut dengan sebentar, harus di ini dulu. Slip dulu. Oke. Ya? Enggak. Otomatis
otomatis masih nyala. Oke. Yang 70 derajat ini disebut dengan imalah kubra. Imalah kubra. Nah, yang 30 derajat ini imalah sughra. Imalah sughra. Antara fathah dan kasrah ini adalah imalah kubra. Kemudian sughra mana? Antara fathah dan imalah kubra. Nah, ini disebut imalah sughra. Fathah kasrah kubra, kemudian fathah ke imalah kubra adalah sughra. Nih. Baik, sekarang kita masuk ke praktek ayat di Imam Hafiz surat Hud ayat 41. Mungkin ada yang nanya. Nah, nanyanya dengan wazan yang sama tadi disebutkan. Kenapa untuk majroha menurut Imam Hafiz riwayat Asim, Imam Asim riwayatnya perawinya Imam Hafiz kok dibaca imalah, dan mursaha dengan wazan yang sama kok nggak dibaca imalah? Karena dalam istilah ilmu qiraat ada yang disebut dengan usulul farash, ada yang ada usul, ada furu'. Nah, yang usul farashul kalimah dan usulul kalimah gitu ya. Farashul kalimah dan usulul kalimah. Untuk farashul kalimah itu dengan kalimat yang sama nggak bisa dikiaskan ke lafal tersebut. Beda dengan usul. Usul misalnya dengan kalimat yang sama yang penting berakhir alif maksurah, wadduha wadduhi wallaili idza saja wazannya sama, boleh dibaca imalah. Itu yang disebut usul. Tapi untuk farashul kalimah wazannya sama, yang nggak bisa dikiaskan karena berdasarkan talaki atau marfu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kayak majreha wamur, boleh nggak dibaca wamur seha? Nggak bisa, karena mursaha ketetapan periwayatan dari Rasulullah nggak bisa. Itu yang disebut dengan farashul kalimah. Beda dengan usul. Kalau usul yang penting wazannya sama, berarti berlaku qaidah. Qaidah artinya bisa dibaca imalah semua. Cuma untuk Imam Hafiz cukup di satu ini. Oke, ini murni imalah. Nah, imalah maksudnya kemana? Ke kubra. Jadi untuk praktek ada tanda kotak di bawah majreha. Langsung Bismillahi majreha, bukan re, tapi reha wa mursaha. Oke, kita praktekkan di ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Saya majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Kepanjangan. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ.
kepanjangan nggak? Cukup ya? Wa kana fi ma'zini ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke, kita hafaz dulu ya. Ntar kita bandingkan dengan imalah yang bukan Imam Hafaz, yaitu ada di Imam Warash. Yang penting dasarnya menguasai dulu. Khawatirnya kalau dasar di Imam Hafaz belum menguasai, ntar tajwidnya amburadul ya, karena beda imam, beda istilah dalam ilmu tajwid. Oke, yuk kita baca bersama-sama dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih contoh sekali, ntar diikuti bersama-sama. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya, 1, 2, 3. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini masuknya imalah kubra ya. Berikutnya inna rabbi laghafurur rahim. 1, 2, 3. Inna rabbi laghafurur rahim. Berikutnya wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nuhunib ya, kemarin udah berkali-kali, insya Allah nggak lupa ya. Lagi dicontohkan sekali lagi. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. 1, 2, 3. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Berikutnya wa kana fi ma'zinin ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. 1, 2, 3. Wa kana fi ma'zinin ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke, boleh dites satu-satu. Ntar habis ini kita mencontohkan riwayat Warash sama untuk imalah. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke.
Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Zu ya, zu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Inna Rabbi laghafur. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wahia tajri bihim fi ya, latihan Pak ya. Fi bukan pi. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibali wa nada Nuhun sebentar. Nuhun tulisannya begini. Kalau ditulis tuh ya, tanwin asalnya adalah ya, harokat yang hidup ditambah non sukun ya, ibnahu. Nah tulisannya begini, ibnahu ya benar. Tanwin mana ini nun sukunnya? Nggak ada kok ditulis nun sukun. Asalnya tanwin adalah huruf hidup, ini hidup ditambah dengan nun sukun. Berhubung di sini ada sukun, di sini juga sukun, maka ditolong dengan harokat kasroh. Nuhun ibnahu itu ya. Baik. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa nada ini Nuhun ibnahu. Oke. Nah, bang gede. Tulisannya begini, bacanya di sini. Nah,
Nuh, ini yang sini ya, ini bacanya ini. Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu gitu. Wa nadanuhum nuba. Oke, PR berarti. Lanjut. Wa nadanuhum Nuhunib. wa nadanuhum nahu wa kana bimarid. Ma'zil. Oke. Terus Ya bunayya kam bukan kab. Oke, yang rutin ya, jangan putus sampai berhari-hari terlupa. Oke, terima kasih. Jelas sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Mur tafkhim saha. Sa satu alif. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Ini pendek. Bismillahi Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Wa hiya tajri bihim fi maujin. Ini yang disebut dengan ikhfa ab'ad. Apa ab'ad itu? Ab'ad itu yang paling jauh dari dengung. Dengung itu di lidah nih, an, nun kan. Nah, di mana makhraj kaf sama qaf? Qaf itu di sini. Makanya disebut ikhfa ab'ad. Nah, apa itu ikhfa ab'ad? Jika ada tanwin atau non mati bertemu kaf atau qaf. Jadi dengung murni NG. Ya, maujing kal jibal, ya, maujing. Oke. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada. Li pendek. Kal jibali wa nada. Kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa nada Nuhun ibnahu. Sebentar, yang panjang habis nuh ini ada wawu, berarti ukurannya mat satu alif. Mungkin lama nggak ngaji agak kaku. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi yang akhir-akhir ini lo pendek dipendekin ya. Wa kana fi ma'zil. Oke. Wa kana fi pendek. Karena kalau ini dipanjangin ntar jadi dua orang, berubah artinya. Wa kana fi ma'zili zero ma'zili zi. Oke.
Wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la nakum takum. Oh iya. Ya bunayya arkam Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke. Agak kaku ya, lama nggak ngaji. Beda. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Wa ya'tihim fi mawjin kal-jibali wa nadanu ibnahu wa kana Satu alif. Jangan buru-buru. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi wa ya'tihim fi mawjin kal-jibali wa nadanu ibnahu wa kana satu alif. Nuhun ibnahu ada wawu itu ibarat huruf mat. Ukuran satu alif. Nahu wa kana fi wa ya'tihim fi mawjin kal-jibali wa nadanu ibnahu wa kana fi ma'zir. Oke, karena pendek. Nah, yang pendek. Karena kalau ini dipanjangin wa kana fi, artinya berubah. Berarti ntar dua-duanya antara Nuh dan anaknya udah berubah mananya. Wa kana Nuh ibnahu wa kana fi ma'zir. Oke, wa kana fi ma'zir ya dengung ma'zini masuk ke hidung. Ma'zini ya bunayya kam ma'ana. Wa kana fi ma'zir. Nah, pendek. Wa kana fi ma'zir ya bunayya ya satu alif. Wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Oke, udah lumayan, cuma hanya dikit aja sih. Ya bunayya, ya yang bertasydid jangan ditekan lama-lama ya. Ya bunayya kam, bukan ya bunayya, kelamaan. Oke, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Inna
Rabbi laghafurur rahim. Oke. Wa hiya tajri bihim fi mawzil kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi mahzil. Oke. Wa kana fi mahzili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Inna Rabbi laghafurur rahim. Oke. Wa hiya tajri bihim Ri satu alif. wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fil majid. Wa kana enggak kuat. Wa kana fi ma'jil. Bukan ma'jil, ma'zi, zi, zero, ma'zil, ma'zini. Wa hiya tajri bihim bi mawjin kal Latihan fi bukan pi ya. Fi. wa hiya tajri Bihim. bihim bi Nah, itu masih pi. Fi. Nah, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fil ma'zil. bukan fil ya, tapi fi. Fi bukan fil tapi fi. wa kana fi ma'zil. Terus wa kana fi ma'zini. Wa kana fi Nah, pendek. wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Oke. Nggak nyampe kabelnya kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Oke. Wa kana fi ma'zil
معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا tafkhim di ra. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومر tafkhim ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Oke. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج abad. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. No, yang panjang di nu ya. Nuhun ibnahu. وهي تجري بهم في موج itu kayak campuran antara jim dengan za. Ya, pastikan jangan ragu. Fi maujin jaju, tengah lidah, atau yang disebut dengan huruf syajariyah. Fi maujin kal jibani wa nada. وهي تجري بهم في مجرى Maujin في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مأزل. Oke. وكان في مأزل ma'zini ya. Nah, وكان في مأزل يا بني اركب. nah tafkhimnya kurang. Ya bunayyaw kam wa kana. في مأزل. Nah, kecampuran jim. Ma'zini ya. وكان في مأزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Oke, untuk udah lumayan. Untuk dengung jangan buru-buru ya. Wala takum ya bunayyam kam ma'ana, ditahan 2 sampai 3 ketukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مأزل. Oke. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Oke.
Silahkan terakhir Mas Iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu Law tafkhim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha wa ha satu alif ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Wa hiya tajri bihim bi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu. wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi mahzin. Oke. Kol-kolahnya yang mantap dikit ya. Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nuhun ibnahu wa kana fi mahzil. Oke. Wa kana fi mahzil ya bunayya arkam. Ya bunayya tafkhim. Wa kana fi mahzil ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Oke, cukup. Ya, ini dalam Al-Quran untuk riwayat Hafiz cuma satu ini yang babnya bab imalah, dan maksud imalah adalah imalah kubra. Oke, kita ambil contoh riwayat lain ya, mungkin maklumat ya atau informasi aja, nggak perlu dipraktekkan. Khawatir kalau dipraktekkan ntar tajwidnya berantakan ya, hanya maklumat ya. Saya bukakan mushaf riwayat Warosh. Nah, ini riwayat Warosh. Sekilas beda apa sama? Sama. Nah, tanda-tandanya beda. Apa itu tanda beda? Yuk kita pelajari. Nah, ini tanda merah marun, mat 6 harokat wajib ya. Artinya di riwayat Warosh mat wajib mutasil, jaiz munfasil itu wajib 6 harokat, nggak boleh kurang. Nah, contoh ini 6 harokat. Lagi yang 6 harokat, wa ma unzil. Nah. Kemudian yang warnanya oranye, mat bisa dibaca 2, 4 atau 6 secara jaiz. Berarti logika kita kayak mat aridilis sukun ya. Masih ingat mat aridilis sukun? Apa itu aridilis sukun? Muflihun. Boleh muflihun, muflihun, muflihun. 6, 4, 2. Nah, ini penempatannya di mana? Di Warosh itu di mat badal. Wabila akhirati, wabila akhirah ra ya. Wabila bukan wabil a, wabila akhiratihum ya. Ra. Nah, beda lagi. Ntar yang wabil riwayatnya bukan Warosh tapi Hamzah. Beda-beda. Nah, ini namanya mad badal. Mad badal di riwayat Warosh boleh 2, 4, 6. Sekilas mungkin sama aja ya. Tapi setelah dicek secara detail beda. Ulaika lagi.
Yang hijau ikhfa wa mawaqi'ul gunnah. Tanda hijau ini tanda ikhfa dan juga gunnah. Kemudian tanda hitam tafkhim. Mana yang tafkhim hitamnya hitam begini? Ada yang hitamnya hitam kurang pekat. Kemudian yang tanda titik di bawah, mana titik di bawah? Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim. Nah, poinnya sini, tanda bulat di bawah ini adalah tanda imalah menurut Imam Warash. Jadi ketika dipraktekkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, ini mad jaiz munfasil tapi 6 harokat menurut Warash. Wa ala absirihim ghishawatu, absirihim ghishawah walahum azabun azim. Itu menurut Warash. Beda-beda tipis. Yang beda jauh ini ya, kalau dipraktekkan menurut Imam Warash ada 2 wajah. Wajahnya di mana? Wajah di alaihimu. Di sini ada mim jamak. Ketika bertemu dengan hamzah qatok, maka dibaca silah 6 harokat. Prakteknya seperti apa? Sebelum praktek ini ada a'anzartahum, dibaca mad 6 harokat. Ya, prakteknya nafasnya harus panjang karena semuanya 6. Ini 6 ya, contoh untuk Warash ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, itu kalau nafasnya pas-pasan putus tengah jalan tuh. Yuminun. Nah, ini contoh Warash. Setiap ada tanda bulatan di bawah itu adalah imalah. Mana lagi contohnya? Yastahzi'u bihim. Ya? Mana? Bil hude. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil hude. Ya, nash. Ulaika alladzi nash, ini ketika waqaf misalnya ashtaraw. Ketika waqaf ulaikan ladzina, Allah lanjut nggak masalah, nashtarawud dhalalata bil hude. Tapi ketika mengulang sini baru ashtaraw. Harusnya kalau dihafaz kan ishtaraw. Ya, ini keunikan atau perbedaan antara mushaf hafaz dengan Warash. Baik, itu mungkin hanya maklumat, karena kalau ini dilanjut khawatirnya ntar tajwidnya berantakan, bikin pusing. Ya, kayak ini kan, bima kanu yakdzibun, di sini dibaca apa? Yukadzibun. Nah, itu kan bikin pusing, ya? Yakdzibun. Tapi ini dibaca muta'addi. Ya. Artinya ya pasti namanya perbedaan qiraat itu beda apa istilahnya, penafsiran, tapi ujung-ujungnya maksudnya sama. Ya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun kan terhadap yang mereka dustakan. Kalau bima kanu yukadzibun terhadap ya,
yukadzaba mereka mendustakan, yakdzibun yang mereka dusta, berbuat dusta. Hampir sama. Hanya mutaaddi dan lazim itu aja. Ini kalau dibahas panjang ntar jadi skripsi ya Pak Wilo ya. Oke, ya. Itu hanya sekilas kayak ini, wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini bisa 2, 4 dan 6. Tuh ya. Ini sebagai contoh. Apa wabil yaumil akhir. Nah, kalau ini dibaca saket ya. Kemarin ada pembahasan saket ya. Saket menurut Imam Hafiz hanya 4. Ya, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqatina 1, iwajang qayyima 2, yang ketiga man raq 3, yang keempat kallabal rona hanya 4. Kalau ini enggak, ntar oleh Imam Hamzah setiap ada apa namanya al bertemu dengan hamzah sakat ya. Jadi wabil yaumil akhiri wa ma, nah, begitu ada sakat ya. Oke, kita nggak perlu bahas ini, kita hanya membandingkan ya imalah. Masa sih jumlahnya hanya 1 di imam-imam lain, yang penting ada kaidah-kaidah tertentu yang dipenuhi. Kalau di ini Warosh ada buletan di bawah ya, seperti abserihim hude. Ada lagi apa enggak? Bil kafirin dibaca bil kafirin. Ya, berarti imalah jumlahnya banyak, tapi menurut selain hafaz. Nah, kayak ini. Yakhtafu absarahum. Boleh nggak dibaca absirahum? Enggak. Ya, itu yang disebut tadi dengan farashul kalimah. Ada usulul kalimah, ada farashul kalimah. Apa itu farash? Farash itu dengan wazan yang sama, bahkan dengan lafal yang sama, nggak bisa dikiaskan dengan lainnya. Yang tadi mursaha, majreha, kenapa nggak sekalian dibaca mursaha, murseha? Padahal wazannya sama. Nah, itu keunikan ya. Ada istilah farash dan ada istilah usul. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Rasamnya sama, persis, nggak berubah. Ini Utsmani, sama mushaf kita. Boleh dibuka, cek sama nggak? Ini umumnya dipakai di daerah yang nafasnya panjang-panjang, Afrika. Afrika yang nafasnya kuat-kuat. Cukup ya? Oke, ntar kita teruskan dengan pembagian imalah. Ya, masih teksnya ada beberapa yang bahasa Arab kayak ini. Pembagian imalah kubra sughra. Apa itu kubra sughra? Masih Arab, belum diterjemahin. Insyaallah mungkin di minggu berikutnya kita terjemahkan sedikit-sedikit. Oke, hadanallahu ayyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.